Bersiap jurnalis Kompas TV Adi Wahadi. Selamat siang Adi, bagaimana kondisi banjir di Karawang siang ini? Ivo dan juga saudara, banjir yang terjadi di Kabupaten Karawang saat ini terus meluas dan berdasarkan data yang kami terima, di wilayah Teluk Jambe Barat ini total ada 10 desa yang terendam banjir dengan total jiwa terdampak mencapai 10.189 jiwa. Dan saat ini para korban banjir mengungsi ke sejumlah tempat yang aman dari banjir yang merendam sejak kemarin hingga saat ini. Ivo dan juga saudara, banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Karawang, tepatnya di wilayah Kecamatan Teluk Jambe Barat. Ini yang terparah adalah di wilayah Kecamatan Teluk Jambe, tepatnya di Desa Karangligar, yang saat ini kondisi ketinggian airnya sudah mencapai 3 meter. Dan kami siang tadi terus memantau dan banyak warga di antaranya yang terjebak banjir dan mereka tidak menyangka bahwa ketinggian air akan terus meningkat. Sehingga mereka memilih bertahan di rumah-rumah dan pada akhirnya mereka terjebak. Beruntungnya ada satu tim dari tim SAR dari Kansar Bandung atau Kansar Bandung dibantu oleh BPBD serta tim relawan yang bersiaga di lokasi banjir untuk bisa membantu mengevakuasi para korban banjir yang terjebak di rumah-rumah mereka yang saat ini sekitar rumahnya terendam banjir sekitar 3 meter. Ivo dan juga saudara, berdasarkan update pantauan kondisi air Cibeet kami terima barusan sudah ada mulai penurunan debit air. Namun demikian penurunan itu tidak signifikan dan bisa dilihat saat ini saya melaporkan tempat terdalam banjir yakni di Desa Karangligar masih terendam banjir. Begitupun dengan rumah-rumah warga saat ini belum bisa ditempati ataupun warga yang mengungsi saat ini belum bisa kembali dan mereka masih tetap berpencar di sejumlah titik pengungsian. Pemerintah daerah Kabupaten Karawang bersama BPBD serta Dinas Sosial saat ini tengah menyiapkan tempat pengungsian yang jauh dari lokasi banjir ini karena pengungsian-pengungsian sebelumnya yang telah dibangun oleh Dinas Sosial, BPBD dan pemerintah desa juga ikut terendam banjir serta hingga kondisi ini menyebabkan warga yang awalnya menempati lokasi banjir yang disediakan oleh BPBD harus berpindah tempat ke lokasi lain. Di lokasi saat ini tempat melaporkan juga banyak warga yang memanfaatkan teras-teras ruko, kemudian rumah-rumah yang tidak banjir dan tempat ibadah untuk dijadikan tempat pengungsian bagi mereka sekedar menunggu banjir ini lekas surut. Namun berdasarkan prediksi BMKG kami lihat masih ada potensi turunnya hujan sehingga warga harus bersabar menetap sementara di pengungsian agar kemudian mereka tetap aman dan nyaman. Banyak juga pantauan kami warga yang penasaran lihat kondisi rumahnya mereka dengan dibantu oleh tim SAR. Mereka untuk mengecek kondisi rumah apakah kondisi rusak atau tidak, mengingat banjir yang saat ini sudah sampai atap hingga potensi kerusakan rumah cukup tinggi. Dan untuk mengantisipasinya, pihak BPBD saat melakukan evakuasi ke lokasi ini tidak menggunakan mesin perahu yang biasa digunakan. Namun mereka mendayung dengan melawan kerasnya arus banjir yang terjadi di wilayah dusun Pengasinan Kampek di Desa Karangligar ini. Ivo dan juga saudara, saat ini pihak Dinas Sosial dan sejumlah relawan lainnya tengah menyiapkan membantu mencukupi kebutuhan buka puasa dan sahur dengan membangun dapur umum di dinas masing-masing untuk kemudian nantinya ketika waktu berbuka puasa atau sahur nanti warga bisa langsung menerima bantuan paket untuk berbuka dan bersahur pada waktunya, Ivo. Baik, Adi, Anda tadi menyebutkan bahwa ada 10 desa, total 10 desa yang terendam banjir, salah satunya di tempat Anda melaporkan saat ini ya. Apakah desa tempat Anda melaporkan saat ini semua warga sudah keluar dari rumah mereka, sudah dievakuasi ke tempat pengungsian atau masih ada yang terjebak di dalam rumah mereka yang masih tergenang banjir? Persoalan pihak pemerintah desa dan BPBD dan mereka memastikan mereka para korban banjir sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kadang-kadang dari pihak tim SAR menggunakan perahu karet melakukan patroli ke sejumlah titik lokasi banjir untuk memastikan bahwa mereka sudah berada di tempat yang cukup aman. Namun kami pantau juga tadi ada beberapa pengaduan dari warga yang anggota keluarganya masih berada di lokasi di tengah-tengah banjir. Mereka terisolasi
kondisi banjir yang terus meningkat dan meminta pertolongan kepada pihak tim SAR dari Kakansar Bandung serta BPBD dan relawan untuk mengevakuasi para korban banjir yang berada di lokasi banjir berada di tengah-tengah sana. Pihak pemerintah desa dan tim SAR ini membuka atau siaga selama 24 jam di lokasi ini, dan salah satu antisipasinya adalah mengantisipasi banyaknya warga yang masih terjebak di lokasi itu. Pasalnya, berdasarkan cerita atau informasi yang kami dapatkan, banyak warga yang tidak mengira banjir ini akan kembali surut setelah sehari merendam. Dan ini biasanya terjadi seperti itu. Namun kali ini banjir cukup besar dan membuat warga. Baik, terima kasih. Adi Wahadi melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Adi, kami